Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya Firna Melianti Pasambuna dengan NIM 1874102 akan memaparkan tugas UAS mata kuliah metode riset. Next. Topik yang pertama, konsep penyakit dan hipotesis epidemiologi. Yang pertama itu konsep penyakit. Segitiga epidemiologi atau yang umumnya dikenal dengan istilah trias epidemiologi merupakan konsep dasar yang memberikan gambaran penjelasan mengenai hubungan tiga faktor utama yang berkontribusi dalam terjadinya penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Tiga faktor utama tersebut terdiri dari host atau tuan rumah atau pejamu, yang kedua agent atau faktor penyebab, dan yang ketiga itu environment atau lingkungan. Model segitiga epidemiologi menggambarkan relasi tiga komponen penyakit yang pejamu atau host, penyebab atau agent, dan lingkungan atau environment. Perubahan pada suatu komponen akan mengakibatkan perubahan keseimbangan yang pada gilirannya akan mempengaruhi kejadian penyakit. Menurut model segitiga epidemiologi ini, apabila terjadi gangguan terhadap keseimbangan, hubungan segitiga inilah yang akan menimbulkan status sakit. Hubungan keseimbangan antara tiga faktor utama tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. Yang pertama itu sehat. Pada model ini dikatakan sebagai at equilibrium, yaitu seimbang antara host, agent, dan environment. Tidak ada faktor yang saling menarik keuntungan dari interaksi pada model ini, sehingga individu dapat dikatakan dalam kondisi sehat. Next. Yang kedua, peka terhadap penyakit. Interaksi kedua ini terjadi apabila host memberatkan keseimbangan sehingga batang pengungkit miring ke arah host. Pada model ini, host lebih peka terhadap penyakit. Yang ketiga, agent mendapat kemudahan menimbulkan penyakit. Pada interaksi ketiga ini, dapat dikatakan bahwa agent mendapat kemudahan untuk menimbulkan penyakit pada host. Pada model ini, agent memberatkan keseimbangan sehingga batang pengungkit miring ke arah agent. Yang keempat, pergeseran kualitas lingkungan sehingga agent mendapat kemudahan menimbulkan penyakit. Pada interaksi keempat ini, terjadi pergeseran kualitas lingkungan sehingga memudahkan agent memasuki tubuh host dan menimbulkan penyakit. Yang kelima, pergeseran kualitas lingkungan sehingga host peka terhadap penyakit. Interaksi kelima adalah adanya pergeseran kualitas lingkungan sehingga host memberatkan keseimbangan atau host sangat peka terhadap agent. Penyebab ketidakseimbangan disebabkan bergesernya titik tumpu. Ada tiga komponen utama pada model segitiga epidemiologi. Yang pertama itu faktor pejamu atau host. Pada faktor ini, yaitu semua yang melekat pada diri manusia yang dapat mempengaruhi timbulnya penyakit serta perjalanan suatu penyakit. Faktor tersebut terdiri dari umur, jenis kelamin, genetika atau keturunan, ras atau etnik atau warna kulit. Next. Pekerjaan seseorang, status pernikahan, keadaan fisiologis, keadaan imunologis, serta perilaku atau gaya hidup seseorang. Faktor penyebab agent. Agent adalah sebuah unsur organisme hidup yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit atau masalah kesehatan lainnya. Faktor agent yaitu golongan biologik, golongan kimia, next, golongan fisik, golongan gizi, serta golongan mekanik. Berikut faktor lingkungan atau environment adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, serta beragam pengaruh luar yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan manusia. Adapun faktor lingkungan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, lingkungan fisik dapat meliputi air, tanah, keadaan geografis, keadaan geologi. Yang kedua itu, lingkungan biologis, misalnya human reservoir, animal reservoir, dan anthropod reservoir.
Berikut hipotesis. Pengertian hipotesis dalam epidemiologi adalah suatu teori tentatif yang perlu diuji kebenarannya dalam bidang ilmu kesehatan, termasuk berbagai bidang ilmu kedokteran, usaha mencari hubungan sebab akibat terjadinya penyakit dalam masyarakat maupun analisis terjadinya penyebaran penyakit dalam masyarakat biasanya didahului dengan penyusunan suatu hipotesis. Berikut penyusunan hipotesis dalam hal ini. Dasar penyusunan hipotesis dalam ilmu kesehatan dapat dibagi dalam 4 bentuk utama. Yang pertama itu metode perbedaan. Metode perbedaan pada ketentuan bahwa apabila kejadian penyakit tampak secara jelas menunjukkan pada dua kelompok populasi tertentu di mana sejumlah faktor tertentu dijumpai pada salah satu kelompok tersebut dan tidak dijumpai pada kelompok lainnya, maka terdapatnya atau tidak terdapatnya faktor tersebut mungkin merupakan faktor penyebab penyakit. Next. Berikut metode persamaan. Hipotesis ini didasarkan pada ketentuan bahwa apabila satu faktor atau lebih yang sering dijumpai pada setiap penyakit tertentu, maka faktor-faktor tersebut mungkin merupakan penyebab kejadian penyakit yang diamati. Yang berikut itu variasi bersama. Hipotesis ini didasarkan pada ketentuan bahwa dengan beradanya beberapa variasi tertentu secara bersama menimbulkan variasi pada peristiwa penyakit tertentu sehingga adanya variabel tersebut yang secara bersama-sama menimbulkan kelainan yang mungkin berperan sebagai faktor penyebab atau risiko. Yang berikut metode analogi. Hipotesis ini didasarkan pada ketentuan bahwa apabila keadaan atau sifat penyebaran frekuensi penyakit tertentu atau sifat lainnya mempunyai kesamaan dengan sifat atau penyebaran frekuensi penyakit lain yang sudah jelas penyebabnya atau jelas proses kejadiannya. Next. Beberapa ketentuan dalam penyusunan hipotesis. Yang pertama itu, hipotesis umumnya disusun berdasarkan data atau observasi klinik, laboratorium, data deskriptif, dan lain-lain. Yang kedua, makin kuat hubungan statistik hasil pengamatan. Makin kuat hipotesis artinya makin besar kemungkinannya bahwa hubungan peristiwa merupakan hubungan sebab akibat. Yang ketiga, perubahan frekuensi penyakit dalam satu periode tertentu sangat berguna dalam penyusunan hipotesis, terutama bila waktunya relatif pendek. Dan yang terakhir itu, kasus yang bersifat khusus atau kasus terisolir harus mendapatkan perhatian yang khusus pula dalam menegakkan hipotesis. Berikut memilih dan menilai hipotesis. Yang pertama itu nilai suatu hipotesis sangat erat dengan penerimaan sebagai alternatif. Yang kedua itu dalam menilai suatu hipotesis yang sedang disusun, sangat penting mencari tambahan keterangan yang mungkin berguna seperti keterangan demografi, geografi, perilaku, ekologi, dan lain-lain. Yang terakhir itu hipotesis kadang-kadang bermakna secara statistik, tetapi tidak benar karena beberapa hal yang harus dipikirkan sebelumnya antara lain. Berikut epidemiologi. Epidemiologi merupakan salah satu bagian dari pengetahuan ilmu kesehatan masyarakat atau public health yang menekankan perhatiannya terhadap keberadaan penyakit dan masalah kesehatan lainnya dalam masyarakat. Menurut asal katanya, secara etimologis, epidemiologi berarti ilmu mengenai kejadian yang menimpa penduduk. Epidemiologi berasal dari perkataan Yunan, di mana epi atau upon pada atau tentang, demos atau people, penduduk atau logia, knowledge adalah ilmu. Namun epidemiologi ini tentu sesuai dengan sejarah kelahirannya, di mana epidemiologi memberikan perhatian terhadap penyakit yang mengenai penduduk. Begitulah pada awal perkembangannya, epidemiologi mempunyai pengertian sempit. Epidemiologi dianggap sebagai ilmu tentang epidemik. Pada perkembangannya selanjutnya, hingga dewasa ini, epidemiologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang distribusi atau penyebaran dan determinan atau faktor-faktor penentu masalah kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk
pembuatan perencanaan, dan pengambilan keputusan dalam menanggulangi masalah kesehatan. Next. Berikut topik 2, ukuran frekuensi penyakit, definisi kasus, insiden dan prevalensi, rate, dan risiko. Ukuran frekuensi penyakit adalah suatu kejadian penyakit dengan menghitung individu yang terinfeksi, sakit atau morbiditas, atau meninggal mortalitas pada suatu populasi. Interpretasi ukuran frekuensi penyakit biasanya memakai kata-kata seperti contoh di bawah ini, bila angka 0 sampai dengan 0,8 itu artinya biasanya, bila angka 0,2 sampai 0,5 itu artinya kadang-kadang, bila angka 0,01 sampai 0,2 itu artinya jarang. Ukuran frekuensi penyakit biasanya diukur dengan rate atau proporsi. Insiden kasus prevalensi, rate, dan risiko. Insiden adalah jumlah kasus baru yang berkembang pada suatu periode waktu di antara populasi yang berisiko. Kasus baru adalah perubahan status dari sehat jadi sakit. Berikut prevalensi. Prevalensi adalah jumlah kasus yang ada atau lama dan baru dalam populasi pada suatu periode waktu tertentu. Jenis prevalensi yang pertama itu prevalensi titik, dan yang kedua itu prevalensi periode. Hubungan antara prevalensi dengan insiden dalam kondisi yang tetap, maka hubungan insiden dan prevalensi ditunjukkan dengan formula P sama dengan I kali D. P sama dengan prevalensi, I sama dengan insiden atau densitas, dan D sama dengan rata-rata lama sakit. Berikut perbedaan dari insiden dan prevalensi. Insiden hanya menghitung kasus baru, tidak bergantung pada durasi rata-rata penyakit, dapat diukur sebagai rate atau proporsi, kemungkinan menjadi penyakit sepanjang waktu, dan yang terakhir itu lebih disukai pada studi etiologi penyakit. Sedangkan prevalensi menghitung kasus yang ada atau baru, lama, bergantung pada durasi lama rata-rata penyakit, selalu diukur sebagai proporsi, kemungkinan terjadi penyakit pada suatu waktu tertentu, serta disukai pada studi utilisasi pelayanan kesehatan. Berikut rate. Rate adalah perbandingan suatu kejadian dengan jumlah penduduk yang mempunyai risiko kejadian tersebut. Rate digunakan untuk menyatakan dinamika dan kecepatan kejadian tertentu dalam masyarakat. Berikut rumus rate itu, X sama dengan angka kejadian, Y sama dengan populasi berisiko, dan K konstanta atau angka kelipatan dari 10. Berikut topik 3, ukuran asosiasi, ODDS, rate, dan risk ratio yang disebabkan populasi. Ukuran asosiasi epidemiologi merupakan suatu hal yang menceritakan tentang kondisi lingkungan yang ada di sekitar dan bagaimana cara memanfaatkan lingkungan dengan sebaik-baiknya. Sedangkan ODDS ratio adalah ukuran yang digunakan untuk menjelaskan asosiasi yang didapatkan dalam penelitian kasus kontrol. Ukuran ini menggunakan tabel 2x2 dengan notasi yang sama untuk menjelaskan, menurut Magnus tahun 2007. Sedangkan rate, risk, dan ratio, nilai rate dalam epidemiologi menunjukkan besarnya peristiwa yang terjadi terhadap jumlah keseluruhan penduduk dan peristiwa tersebut berlangsung dalam suatu batas waktu tertentu. Kuantitas lain yang digunakan sebagai patokan ini biasanya merupakan kemampuan berubah suatu kuantitas lain. Next. Rasio merupakan tipe ukuran lainnya yang secara spesifik harus mencakup konsep waktu di dalam ukuran. Rasio menggambarkan jumlah kasus yang terjadi dibagi dengan populasi berisiko. Menurut Magnus tahun 2007. Ukuran risiko dapat diartikan sebagai derajat ketidakpastian risiko sama dengan 0,
Ada kepastian suatu peristiwa tidak ada terjadi risiko sama dengan 1. Terdapat kepastian bahwa suatu peristiwa pasti akan terjadi besarnya risiko untuk terkena penyakit dapat dibandingkan dengan menghitung besarnya insidensi suatu penyakit antara orang yang terpapar dengan faktor penyebab penyakit tersebut dengan yang tidak terpapar. Sedangkan populasi adalah keseluruhan elemen atau subjek riset, misalnya manusia. Populasi dapat terbatas atau tak terbatas. Populasi terbatas jika elemen-elemen dapat dihitung. Contoh, semua pria di Indonesia, semua wanita umur 15 sampai 49 tahun. Populasi tak terbatas jika elemen-elemen penelitian tak terhitung banyaknya. Contoh, jumlah eritrosit dalam tubuh manusia, jumlah orang yang positif HIV di Indonesia. Berikut topik 4. Desain studi, ekologis, cross-seksional, kontrol, kasus, kohort intervensi, komunisi by set. Dalam epidemiologi terdapat 2 jenis desain penelitian epidemiologi, yaitu studi deskriptif dan studi analitik. Yang pertama itu studi deskriptif untuk mempelajari distribusi dan frekuensi penyakit di populasi, dipakai desain studi epidemiologi deskriptif. Desain studi ini memiliki varian lebih dari 1 dan berupa presentase. Berikut cross-seksional. Digunakan untuk membedakan 2 kelompok. Unit pengamatan merupakan individual dan populasinya merupakan populasi yang umum serta sampelnya random. Pengukuran variabel independen atau exposure dan variabel dependen dilakukan secara bersamaan sehingga sulit untuk mengetahui hubungan antara exposure dan outcome. Next. Berikut case control digunakan untuk meneliti faktor risiko atau determinan dari suatu penyakit yang outcome jarang terjadi. Yang berikut cohort. Penelitian bersifat observasional, tahap intervensi. Penelitian dilakukan pada subjek-subjek yang masih bebas dari outcome, tapi berisiko untuk dapat mengalaminya. Berikut intervensi. Biasanya dilakukan secara randomisasi. Peneliti melakukan intervensi terhadap status exposure pada subjek-subjek yang diteliti. Next. Selanjutnya, case report merupakan studi pada satu kasus yang sama atau kasus baru yang menggambarkan suatu riwayat penyakit dan pengalaman klinis dari masing-masing kasus. Unit pengamatan atau analisisnya individual, karena merupakan pengumpulan dari beberapa kasus-kasus yang dilaporkan, maka studi ini tidak digunakan untuk menggambarkan suatu populasi. Studi ini dapat digunakan sebagai langkah awal untuk meneliti serta dapat menjembatani antara penelitian klinis dengan penelitian epidemiologi. Selanjutnya, studi kolerasi. Disebut juga studi ekologi, merupakan studi observasional dengan unti analisis atau pengamatannya agregat. Populasi merupakan beberapa kumpulan dari unit pengamatan. Contohnya, unit pengamatan untuk angka kepadatan jentik dan insidensi DHF diukur berdasarkan area kerja puskesmas, maka populasi studi terdiri dari kumpulan puskesmas-puskesmas.
Berikut topik 5 yang membahas tentang bias pengganggu atau confounding atau efek modifikasi. Bias adalah terjadinya sistematika error dalam studi. Terjadi karena kesalahan sistematis akibat distorsi penaksiran parameter populasi sasaran berdasarkan parameter sampel. Bias bisa muncul pada desain dan pelaksanaan studi. Bias itu sendiri bisa dievaluasi namun tidak bisa diperbaiki pada tahap analisa. Ada dua jenis bias dalam studi epidemiologi. Yang pertama itu bias seleksi. Sumber terjadinya bias seleksi ini adalah yang pertama itu kelemahan desain penelitian, terutama pada saat penentuan anggota kelompok yang akan dibandingkan. Yang kedua, penentuan kerangka sampling yang tidak tepat. Yang ketiga, subjek hilang dari pengamatan atau tidak memberikan respon selama pengumpulan data. Dan yang terakhir itu selective survival, yaitu individu-individu yang terpilih sebagai subjek penelitian adalah individu-individu yang mempunyai karakteristik tertentu. Berikut contoh bias seleksi misalnya pada penelitian case control. Pengaruh penggunaan estrogen pasca menopause terhadap resiko CA endometrium. Yang selanjutnya itu bias informasi. Bias informasi, misklasifikasi berkaitan dengan instrumen dan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, baik data pajanan, efek maupun data faktor-faktor penelitian yang lain. Bias informasi terjadi bila pengukuran secara individual, klasifikasi penyakit atau klasifikasi pejanan dilakukan dengan tidak akurat atau tidak mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang berikut itu confounding adalah suatu yang dapat mempengaruhi hasil pengamatan hubungan secara keseluruhan maupun sebagian yang dapat mempengaruhi hasil dari studi yang sedang dipelajari. Confounding atau pengganggu muncul ketika efek dari dua exposure terkait belum dipisahkan, sehingga dalam interpretasi, efek yang dipengaruhi oleh suatu variabel dapat dipengaruhi juga dengan variabel-variabel lain. Dampak dari adanya pengaruh confounding ini adalah bahwa estimasi hubungan tidak sama dengan efek sebenarnya. Contoh confounding, misalnya suatu studi menemukan hubungan antara konsumsi alkohol terhadap risiko penyakit jantung koroner. Faktor confounding jika dikontrol dapat menyebabkan bias dalam estimasi dampak paparan yang sedang dipelajari. Efek dari confounding dapat menghasilkan Yang pertama itu adanya hubungan yang diamati pada populasi studi, padahal tidak ada hubungan yang nyata. Yang kedua, tidak adanya hubungan yang diamati pada populasi studi, padahal terdapat hubungan yang nyata. Yang ketiga itu menyalahkan efek yang sebenarnya berhubungan. Dan yang terakhir, membenarkan efek yang sebenarnya salah. Berikut topik 6 yang membahas tentang analisis multivariabel, logistik, Poisson, dan regresi binominal. Analisis multivariabel adalah analisis yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Dalam pengertian tersebut, kita tidak perlu mengetahui apakah di antara beberapa variabel tersebut, baik variabel bebas maupun variabel terikat, terdapat keterikatan atau korelasi satu sama lain. Istilah logistik pertama kali digunakan bagi fungsi matematika terbentuk huruf S oleh R. Pearl dan L.J. Reid pada tahun 1920 untuk mendeskripsikan kurva sigmoid yang diajukan Furholz 1 abad sebelumnya, yaitu kurva yang menunjukkan pertumbuhan populasi dalam perjalanan waktu. Berikut model regresi logistik cepat menjadi populer dalam aplikasi biostatistika dan epidemiologi karena variabel dan pendennya dia bersifat dikotomi dan estimasinya yang rentan nilainya berkisar antara 0 sampai 1 atau sesuai dengan deskripsi
dianggap sangat tepat untuk mempresentasikan berbagai hasil akhir dalam aplikasi biostatistika dan epidemiologi. Misalnya mati hidup, sembuh tidak sembuh, jatuh sakit tetap sehat, dan sebagainya. Next. Berikut percobaan Poisson memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu, banyaknya sukses terjadi dalam suatu selang waktu atau daerah tertentu tidak terpengaruh oleh apa yang terjadi pada selang waktu atau daerah lain. Yang kedua, peluang terjadi suatu sukses dalam selang waktu yang amat pendek atau dalam daerah yang kecil tidak tergantung pada banyaknya sukses yang terjadi di luar selang waktu atau daerah lain. Dan yang ketiga itu, peluang terjadinya lebih dari satu sukses dalam selang waktu yang pendek atau daerah yang sempit tersebut dapat diabaikan. Yang selanjutnya itu regresi log binominal. Dalam terminologi model linear umum adalah model dengan distribusi Y binominal yang menggunakan link function log, sedangkan regresi logistik menggunakan fungsi link atau logit. Pada regresi log binominal, selain masalah ketakonverenan, dimungkinkan terjadi pendugaan peluang di luar interval 0 sampai 1 karena model ini tidak melakukan restriksi seperti pada model logistik. Selanjutnya topik 7 yang akan membahas tentang ukuran dan kekuatan sampel dalam studi epidemiologi. Yang pertama itu harus memilih rumus besar sampel. Dalam memilih rumus besar sampel, secara praktis ada 3 hal yang terpenting harus diperhatikan dalam. Pertama adalah tujuan penelitian, kedua adalah rancangan, dan yang ketiga adalah hipotesis penelitian. Yang pertama itu tujuan penelitian, merupakan pusat metode yang dikembangkan dalam melaksanakan penelitian, termasuk perhitungan besar sampel. Yang kedua itu rancangan penelitian, juga sangat menentukan rumus besar sampel yang dipilih dan cara perhitungannya. Next. Yang ketiga itu hipotesis. Mempunyai peran penting dalam pemilihan rumus dan perhitungan besar sampel karena konsep perhitungan besar sampel itu sendiri adalah menghitung jumlah sampel minimal yang diperlukan untuk melakukan uji hipotesis. Berikut faktor yang diperlukan dalam perhitungan besar sampel. Yang pertama itu perbedaan hasil yang diharapkan atau sering disebut effect size. Effect size dapat berupa absolute, pression, atau D, dapat berubah perbedaan rata atau proporsi yang diharap sesuai hipotesis yang telah dibuat. Next. Yang kedua itu kesalahan tipe 1 atau kesalahan positif semu. Kesalahan tipe 1 menunjukkan batas toleransi peneliti terhadap kesalahan hasil penelitian yang menyatakan ada hubungan antara variabel, tetapi di populasi sebenarnya tidak ada hubungan. Selanjutnya, power penelitian 1B. Power penelitian menunjukkan besarnya kemungkinan peneliti tidak melakukan kesalahan tipe 2. Yang terakhir itu karakteristik data. Karakteristik data menentukan hasil perhitungan besar sampel pada penelitian dengan variabel outcome berisi numerik diperhitungkan simpangan baku yang mencerminkan sebaran hasil pengukuran. Next. Berikut topik 8 yang akan membahas tentang khusus pencegahan dan penyaringan atau screening, epidemiologi molekular, variasi geografis dalam terjadinya penyakit kesenjangan kesehatan. Screening adalah suatu usaha mendeteksi atau menemukan penderita penyakit tertentu
tanpa gejala atau tidak tampak dalam suatu masyarakat atau kelompok penduduk tertentu melalui suatu tes atau pemeriksaan secara singkat dan sederhana untuk dapat memisahkan mereka yang betul-betul sehat terhadap mereka yang kemungkinan besar menderita, yang selanjutnya diproses melalui diagnosis pasti dan pengobatan. Tujuan dilakukan screening adalah untuk mendeteksi penderita sedini mungkin sebelum timbul gejala klinis yang jelas. Next. Screening umumnya dilakukan secara massal pada suatu kelompok populasi tertentu yang menjadi sasaran penyaringan. Tes ini dapat dilakukan khusus untuk jenis penyakit tertentu, tetapi dapat pula dilakukan secara serentak untuk lebih dari satu penyakit. Berikut tingkat pencegahan dalam epidemiologi. Yang pertama itu pencegahan awal, yang kedua pencegahan tingkat pertama, yang ketiga itu pencegahan tingkat kedua, dan yang terakhir itu pencegahan tingkat ketiga. Berikut bentuk pencegahan yang dilakukan pada pencegahan awal. Yang pertama itu pemantapan status kesehatan, promosi kesehatan, serta pencegahan khusus. Berikut pencegahan yang dilakukan pada pencegahan kedua. Yang pertama itu diagnosis awal dan pengobatan tepat dan pembatasan kecacatan. Dan yang pencegahan yang dilakukan pada pencegahan yang ketiga itu atau terakhir itu rehabilitasi. Berikut epidemiologi molekuler. Epidemiologi molekuler merupakan cabang epidemiologi yang mempelajari kontribusi faktor risiko genetik dan lingkungan yang diidentifikasi pada level molekuler dan biokimia terhadap etiologi, distribusi, dan pengendalian penyakit pada keluarga-keluarga dan populasi-populasi. Menurut Dorman tahun 2015, epidemiologi molekuler memanfaatkan teknik biomolekuler untuk mempelajari kasusasi penyakit pada level molekul, interaksi yang kompleks antara karakteristik genetik, pejamu, dan paparan lingkungan dalam proses kesehatan dan terjadinya penyakit. Selanjutnya, geografi adalah ilmu yang mempelajari hubungan kasus gejala-gejala di permukaan bumi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di permukaan bumi, baik secara fisik maupun yang menyangkut makhluk hidup, beserta permasalahannya melalui pendekatan ke ruangan, ekologi, dan regional untuk kepentingan program, proses, dan keberhasilan pemukiman, menurut Bintaro tahun 1977. Geografi kesehatan merupakan bagian dari geografi manusia yang berhubungan dengan aspek-aspek geografi dari status kesehatan dari sistem pelayanan kesehatan. Sistem informasi geografis mempunyai kemampuan manipulasi data dan analisis. Subsistem ini melakukan permodelan data yang menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, sistem informasi geografis menjadi sistem yang penting guna menghasilkan informasi persebaran penyakit. Next. Sistem informasi geografis termasuk ilmu yang dapat dimanfaatkan oleh banyak kajian keilmuan, salah satunya adalah kesehatan masyarakat, kemampuan dalam pengolahan, penyajian, dan lebih dalam lagi yaitu analisis menjadi sistem informasi geografis banyak digunakan dalam penelitian kesehatan masyarakat. Penggunaan metode geografi dalam geografi kesehatan lebih kepada analisis spasial, di mana kejadian penyakit terjadi, apa penyebabnya, bagaimana penularannya, cara penanggulangannya, merupakan beberapa pertanyaan yang harus dijawab secara komprehensif melalui analisis spasial. Peta sebagai alat peraga dapat memperhatikan sebaran kejadian penyakit yang ada sehingga bisa menunjukkan distribusional pattern dari fenomena kejadian penyakit dan hubungannya dengan fenomena fisik, permukaan bumi ataupun aktivitas manusia, sehingga dalam mencari pemecahannya dapat dijawab dengan holistik. Terima kasih.